Ya. Oke, sambil lalu dimulai Ustaz. Nanti Baik, kasetnya belum terlalu terima lalu. kasih Ustaz Muhlisin. Kita mulai pengajian online dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil akramin al-muhtadin wa azwajihi taharat ummahatil mu'minin wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin. بسم الله أرواح جميع الأولياء الشهداء الصالحين والعلماء العاملين والدعاة المخلصين يصلي إلى روح الإمام ابن حجر العسقلاني وإلى أرواح جميع الشهينة من الشهينة شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kembali pembacaan kitab Bulughul Maram sampai di pembahasan salat-salat sunnah, di mana kita akan membaca satu hadis selanjutnya. Kemarin kita membahas satu riwayat hadis bahwa salat rawatib, salat setelah dan sebelum salat wajib, itu menurut riwayat pertama yang kita baca kemarin ada 10 rakaat. Gitu ya. Ada 10 rakaat itu masuk kategori muakkadah, dikuatkan, dianjurkan, seperti itu. Dan 10 rakaat itu sebelum subuh, sebelum duhur 2, setelah duhur 2 berarti 6 ya. Kemudian di riwayat itu tidak menyebutkan setelah isya, setelah asar, mohon maaf. Tapi langsung setelah maghrib 2, setelah isya 2. Itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, dan itu yang diambil oleh mazhab Ahmad bin Hambal. Jadi ibu-ibu sebaiknya dan sangat dianjurkan agar selain melakukan sholat yang fardu, sholat yang wajib, yaitu karena kewajiban, tapi juga sebaiknya jika ada waktu itu menambah entah sebelum atau sudah sholat dengan namanya sholat rawatib. Nah, itu fungsinya apa? Gunanya apa? Gunanya adalah agar menjadi penambal bagi sholat-sholat kita yang bolong. Sholat kita yang bolong dalam pengertian sholat yang mungkin tidak khusyuk, sholat yang mungkin tertinggal rukun ataupun sunat hayatnya dan kita tidak merasakan itu. Itu. Jadi sholat rawatib itu termasuk yang jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah. Sebenarnya untuk mendapatkan surga sudah cukup ibu-ibu dan saya melakukan yang wajib saja, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan saja, haji ketika mampu, mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nisab, sudah itu jaminan pasti surga itu. Pasti surga. Kalau perempuan mungkin ditambah satu, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suami.
taat kepada suami dengan batasan selama tidak diajak bermaksiat, tidak diajak nyolong, tidak diajak ke tempat-tempat yang bermaksiat, maka itu boleh. Gitu. Bukan boleh, harus marah. Dan itu menjadi kunci sorga. Nah, amaliyah sunnah itu fungsinya apa? Selain tadi penambal yang bolong, fungsinya adalah kalau ingin naik derajatnya di sorga. Jadi kalau ingin menjadi penghuni sorga yang VIP atau VVIP, maka kita menambah dengan yang sunnah-sunnah seperti itu. Baik, kita baca hadis selanjutnya. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah. Assalamualaikum, Ustaz. Anan Nabi. Ya. Sudah close, Ustaz. Bisa dibuka. Ya, oh gitu. Ya. Baik. Baik. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada arba'an qabla zuhri. Tidak pernah meninggalkan atau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qoblal ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh atau sunat fajar tadi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi seperti riwayat sebelumnya, ini berarti nambah ya. Jadi dari 10 rakaat yang saya sebutkan, sebelum subuh 2, sebelum duhur 2, setelah duhur 2, sebelum asar tidak disebutkan, setelah maghrib 2, dan setelah isya 2, itu kan 10. Nah, ini nambah lagi. Ada riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa sebelum duhur 4, berarti 12. Tambah 2. Dan sebelum fajar 2. Itu ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anha, dan juga diriwayatkan oleh Siti Aisyah, qalat, Siti Aisyah berkata, lam yakunin nabi, belum ada nabi, ala syai'in, atas sesuatu, minan nawafilih, dari salat-salat sunnah, asyadda, sangat ta'ahudan, sangat menjaga, minhu, dari salat sunnah tersebut, ala rakaatayil fajrih, atas 2 rakaat fajar, atas 2 rakaat sebelum subuh, muttafaqun alaih. Jadi kata Siti Aisyah, saya tidak melihat Nabi sangat menjaga sekali 2 rakaat sebelum fajar. Seperti itu ya. Oh ya, kemarin saya memberikan tips bagaimana cara kita melakukan amaliyah sunnah, sholat sunnah yang tidak memberatkan. Itu caranya adalah jangan bebani diri, kemudian baca yang pendek-pendek saja, yang cepat gitu ya. Baca surat apa misalkan, surat Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, kayak gitu. Sehingga ke diri kita akhirnya tidak terbebani. Itu pertama. Nanti kalau dilakukan terus-menerus 40 hari, itu nanti pada akhirnya kita sulit meninggalkan. Kayak ada sesuatu yang kurang kalau kita tinggalkan. Meskipun boleh ya kita tinggalkan dalam kondisi yang sangat sibuk misalkan. Karena ini tidak wajib. Rasul pun ya sering meninggalkan. Kalau Rasul nggak pernah meninggalkan, nanti dikira umatnya wajib. Ketika Rasul sibuk mengatur strategi perang, Rasul sibuk dengan urusan umat, ya Rasul
nggak selalu sholat duha, ada waktunya beliau tidak sholat duha seperti itu ya. Jadi bagaimanapun kita harus sampaikan kepada umat Rasulullah bahwa yang sunnah-sunnah ini ya tetap sunnah. Meskipun bahasanya Sayyidah Siti Aisyah asyaddu ta'ahudan. Banget. Asyaddu itu kan banget. Banget menjaganya. Sangat menjaganya. Kata sangat menjaga ya nggak lantas naik ke derajat wajib. Tetap kita katakan bahwa untuk masuk surga ya mudah. Jangan dipersulit umat Nabi ini. Cukup melakukan yang wajib-wajib. Adapun kita yang tahu hukum-hukum sunnah, maka itu semata hadiah buat kita untuk menaikkan derajat kita di surga seperti itu. Tapi kepada orang awam, kepada orang yang memang sudah sibuk, ya janganlah kemudian kita posisikan yang sunnah-sunnah ini seakan-akan wajib, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Tetap tidak bisa melampaui yang wajib gitu ya, meskipun bahasanya asyaddu ta'ahudan. Makanya tadi tips-tips yang saya sampaikan supaya tidak memberatkan adalah dengan cara apa? Dengan cara sholat itu gak dijadikan beban ya, sholat aja dengan surat-surat pendek. Artinya dipercepat saja sholatnya. Nanti enak gitu. Akhirnya kita terbiasa dan akhirnya gak nyaman jika tidak sholat nawafil tadi. Nah, di sini ada rakaatil fajrih disebut sampai 2 kali ya. Qoblal ghadat itu juga sebelum fajar. Di sini ada rakaatil fajrih. Nah, saking banyaknya 2 rakaat sebelum subuh ini, saking banyaknya riwayat, sampai ada ulama mengatakan dia lebih afdal dari sholat malam. Meskipun jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak bisa dong. Tetap sholat malam itu sholat sunat paling afdal. Selain Idul Adha dan Idul Fitri ya. Kayak gitu. Jadi tetap paling afdal itu sholatul lail atau sholat tahajud itu. Setelah terlelap tidur, kita bangun itu afdalus sholah. Lantas kedua rakaatil fajr, 2 rakaat fajr. Nah, 2 rakaat fajr itu kata Sayyidah Aisyah asyaddu ta'ahudan minhu muttafaqun alaihi wa li muslimin. Dan menurut riwayat Muslim, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Lebih baik dari dunia dan seisi dunia itu maksudnya apa? Lebih ada banyak tafsirannya. Ulama ada yang bilang lebih baik dari kamu menginfakkan dunia dan seisinya. Oh, itu berarti sedekah. Kita sedekah seluruh dunia dan seisinya, umpamanya kekayaan kita segitu, itu masih kalah dengan rakaatil fajr pahalanya. Ada yang menafsirkan bahwa 2 rakaat fajar itu abadi. Dia akan abadi sampai di akhirat, sementara dunia dan seisinya ini akan punah dan binasa. Ada yang menafsirkan seperti itu. Wa an Ummi Habibah Ummil Mukminin radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Ummu Habibah Ummul Mukminin. Nah, ini salah satu istri Nabi ya. Wa ummahatuhum wa azwajuhu ummahatukum. Jadi istri-istri Nabi itu memang Ummul Mukminin. Adalah ibu kita. Makanya pasca Nabi wafat ya haram dinikahi. Selain memang istri yang mulia Rasulullah, mereka-mereka itu tercatat sebagai Ummul Mukminin. Itu binasil Quran. Ada nasnya dalam Al-Quran. Yang namanya ummi, ibu, kan memang haram dinikahi oleh siapapun. Di antara istri Nabi itu ada yang namanya Ummu Habibah. Qalat, beliau berkata,
Sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man shalla ithnata asyrata rak'ah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin dalam sehari semalam, bunia maka akan dibangun lahu bagi orang tersebut bihinna sebab 12 rakaat itu baitun, suatu rumah fil jannati di surga. Jadi apa keistimewaan sholat 12 rakaat? Jadi ada yang 10, ada yang 12, ada yang 14, ada yang 16 nanti. 16 riwayat. Dan itu diambil oleh mazhab-mazhab yang ada saat ini gitu ya. Nah, keistimewaan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam itu akan dibangunkan istana di surga. Rawahu Muslimin. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat tatawu'a, ada tambahan tatawu'a, salat sunnah. Man shalla ithnata asyrata rak'atan tatawu'a, begitu ya. Barang siapa yang sholat 12 rakaat secara sunnah atau sholat sunnah, maka dibangunkan rumah di sorga. Kalau 12, ya tinggal nambah mana? Sebelum asar misalkan 2, kayak gitu ya. Atau sebelum duhur jadi 4. Jadilah 12. Walid Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nahwuhu, mirip dengan yang di atas, wazadah, tapi ada tambahan, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Berarti sebelum maghrib, sebelum isya itu tidak sunnah muakkadah. Tidak sunnah muakkadah ya, boleh saja. Nanti ada riwayat hadis liman sya'ah, bunyinya bagi yang mau. Warak'atain, dan 2 rakaat qabla sholatil fajrih, sebelum sholat fajar. Sebelum sholat fajar. Nah, juga ada sunnah di sholat fajar ini yang diperselisihkan di kalangan ulama. Apakah itu sunnah? Ataukah itu sekedar event-event tertentu, di mana Nabi selesai sholat fajar 2 rakaat, biasanya beliau yattaji'. Yattaji' itu berbaring. Berbaring kalau di Indonesia ke arah utara kepalanya. Jadi ngadep ke kiblat sana. Jadi setelah salam ya Nabi, Assalamualaikum, itu berbaring. Jadi gini. Berbaring dengan tangan begini. Nah, tapi ulama, terutama ulama usul fiqh, itu memperdebatkan ini sunnahkah atau sekedar pilihan-pilihan yang bersifat jibilli. Jibilli itu memang karakter gitu loh. Karakter Nabi, bukan sebuah sesuatu yang dijadikan jejak sebagai sunnah gitu. Itu diperselisihkan oleh ulama. Tapi nanti ada riwayat, entah disebut di sini, kayak ini disebut, bahwa Nabi itu setiap selesai sholat fajar, itu Nabi baring dulu. Baring dulu ya, ini tentunya di dalam ya, di rumah itu Nabi. Bukan di masjid. Karena rumahnya Nabi kan samping masjid persis kan. Antara apa? Ma baina mimbari wa hujrati raudhah min riyadil jannah. Berarti di samping kiri itu. Di samping kiri tempat imam itu adalah kamar Nabi. Nah, Nabi kalau habis sholat fajar itu berbaring ke arah kanan, gitu ya. Berbaring ke arah kanan itu Nabi. Nah, tapi ini diperselisihkan oleh ulama. Seumpamanya kita amalkan ya nggak apa-apa sekali-sekali ya.
Ini juga menunjukkan bahwa sholat rawatib, sholat qobliyah ataupun ba'diyah itu sebaiknya ada yang dilakukan di rumah. Karena di riwayat sebelumnya Nabi itu melakukan di rumah beberapa, bukan di masjid terus-menerus gitu ya. Ini juga kalau Nabi menyembunyikan ibadah itu biasanya untuk memberitahu umat bahwa itu tidak wajib gitu. Semisal Nabi sholat tarawih dengan para sahabat. Kemudian setelah malam ketiga beliau sholat tarawihnya di rumah. Kemudian sahabat nunggu hampir semalaman kok Nabi nggak keluar lagi. Besoknya Nabi keluar dan mengatakan inni khasyitu an tufrat alaikum. Saya nggak keluar itu khawatir sholat tarawih ini wajib atas kalian. Itu rahmat. Kasih sayang Rasulullah kepada kita. Jadi seperti itu ya. Walil khamsatih. Dan bagi imam yang lima. Imam yang lima berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Anha dari riwayat Sayyidah Aisyah juga. Ini Sayyidah Aisyah semua kan riwayatnya. Ini yang saya bilang bahwa Nabi menikahi Siti Aisyah itu dengan maksud agar meriwayatkan hadis-hadis seperti ini. Memang mau mencetak kader ulama perempuan gitu loh. Kader ulama perempuan. Jadi sangat-sangat penting gitu ya menikahi Sayyidah Aisyah yang anak muda, remaja, di mana kekuatan hafalannya kuat dan kecerdasan otaknya tidak diragukan lagi, itu maksudnya Nabi. Jadi gak seperti dituduhkan orientalis bahwa Nabi itu pedofil gitu. Naudzubillah. Karena riwayat-riwayat seperti ini akhirnya harus diriwayatkan oleh seorang Sayyidah Aisyah. Sehingga Imam Ghazali di dalam Ihya itu mengatakan dalam diri Siti Aisyah itu ada sepertiga atau seperempat gitu ya. Agama itu dititipkan dalam riwayat-riwayat Sayyidah Aisyah. Betapa mulianya. Jadi Islamlah yang mengangkat perempuan seperti itu ya. Di mana di masa jahiliyah bahkan di semua bangsa-bangsa Persia, Yunani, Romawi itu perempuan dianggap kelas 2 diperlakukan secara tidak manusiawi, tapi Islamlah yang mengangkat martabat perempuan. Hal seperti ini tidak tergambar sebelum Rasulullah itu. Kok ada ulama perempuan itu? Enggak tergambar sama sekali. Walil khamsa anha dari Sayyidah Aisyah. Man hafadhah. Man adapun orang hafadhah yang menjaga orang tersebut ala arba'in atas 4 qabla zuhri. Sebelum zuhur. Wa arba'in dan 4 ba'daha setelah zuhur. Harramahullah ala nari. Allah mengharamkan orang tersebut ala nari atas api neraka. Ini fadail ya. Keutamaan-keutamaan sholat rawatib. Bahwa orang yang sholat duhur 4 rakaat sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat, berarti ini jadinya ini yang mengambil pendapat 16 ini. Jadi sebelum subuh 2, sebelum duhur 4, setelah duhur 4, bentar. Ya, setelah duhur 4, kemudian sebelum asar 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Ya, 16. Itu haramahullah ala nar. Wa an Ibnu Umar dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala.
Berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, rahimallah. Rahimallah, Allah merahmati. Mudah-mudahan Allah merahmati imro'an seseorang. Shalla yang sholat orang tersebut arba'an 4 rakaat qoblal asrih sebelum asar. Sholat 4 rakaat setelah asar itu mendapat doa langsung dari Rasulullah. Rahimahullahu. Rahmah itu adalah segalanya. Kalau kita tahu bahwa rahmat Allah satu saja yang mengarah ke kita udah jaminan. Sudah bisa menikmati hidup. Masalahnya kita tidak tahu apakah ada rahmah Allah yang mengarah dan menjamin ke kita. Nah, orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar itu mendapat doa langsung dari Rasulullah. Dan doanya Rasulullah pasti makbul. Pasti diterima. Pasti menembus arsh. Rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, riwayat-riwayat ini setidaknya akan memotivasi kita, memotivasi saya, memotivasi ibu-ibu untuk melakukan amalan-amalan sunnah seperti ini. Rawahu Ahmadu Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa hasanahu dan dianggap hadis hasan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah wa sahahu. Dan hadis sahih menurut Ibnu Huzaimah. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa sholat rawatib, sunnah rawatib yang muakkadah, yang dikuatkan, itu ada 4 riwayat. Ada riwayat yang 10 rakaat, ada riwayat 12, ada riwayat 14, dan yang terbanyak ada riwayat 16. Bagi yang ahli ibadah, gitu ya, bagi yang ahli ibadah tidak disibukkan dengan duniawi, tidak ngantor, tidak yang lainnya, kehidupan duniawinya sudah ada yang jamin, misalkan punya toko atau apa, maka sebisa mungkin tidak meninggalkan rawatib ini. Mungkin itu yang bisa kita baca sebelum kita lanjutkan. Barangkali ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ustadz, ulangin dong yang 14 sama 16. Yang 14 berarti tambahnya duanya itu sebelum asar ya? Sebelum asar. Sama yang 16? Yang 16 berarti duhurnya 44, Bu. Oh, 44. Sebelum duhur 4, setelah Iya, iya, iya. duhur 4. Iya, Banyak 10, banget ya. 12. Iya, iya. 10, 12 saya udah hafal. Iya. Maksudnya berarti 14-nya itu nambah asar ya. Sama 16-nya Iya. nambah zuhurnya 4 gitu ya. Berarti zuhurnya sama-sama Iya. 4 plus asar sebelumnya 2 gitu ya, Tat ya. Iya. Oke, jazakumullah khairan. Jadi Yang untuk 16, yang enggak, Afwan Ustadz, kayaknya yang 16 ya. zuhurnya 4, asarnya juga 4, sebelum asar 4. Jadi Oh kalau iya, gitu banyak betul. dong, Mbak Nida. Enggak kan, Coba jadinya berapa 2, berarti 4, itu? 4, 2, 4, 4 itu kan 10. 10 ditambah 4 sebelum asar 14. Tadi Ustadz kayaknya ada riwayat yang sebelum asar 4 juga tadi. Ada yang sebelum asar. Tapi 2 ya? Yang ini, Pas yang 16. terakhir ini. Oh. Berarti jadi Rahimallahu 8. mra'an Iya, shalla 18 ya arba'an. maksudnya. 18 tak? Iya, berarti jadi Berarti 18 dong, kurangi. Iya, Ustadz. kalau 4, 18. Makanya saya tanya, Yang Tat. iya, yang kalau lebih berarti setelah duhurnya 2, Bu. Setelah duhur 2. Ikut yang riwayat setelah duhur 2, bukan 4. Tuh. Oh, jadi ini pilihan Ustadz. Kalau misalnya kita ambil riwayat yang asarnya 4, berarti ambil yang zuhurnya itu adalah 42 gitu.
Iya, iya. Iya, seperti itu. Saya baca di syarahnya tadi seperti itu. Jadi kalau zuhurnya qobliyah 4, ba'diyahnya 2, 4. asarnya Badiahnya 2. 4. asarnya 4 ya. 4. Tapi 4. kalau yang 4 zuhurnya qobliyah 2, terus ini gimana? 4 berarti apa Zuhurnya kemudian 4. 4 berarti asarnya 2 gitu ya. Asarnya 2. Heeh. Asarnya 2 Iya. gitu ya. Oh, gitu. Iya, Saya Baik. baru seperti tahu. itu. Nah, itu yang 14 16 itu saya bingung. Masya Oh, Allah ya. jadinya 18 ya kalau 4 ya. Iya, tah. Kalau Makanya zuhur. Iya, Tapi mungkin. kalau semuanya nggak apa-apa Iya, Ustadz. iya. Misalnya zuhur 4, 4, asar 4. Iya, hiji nggak 18 masalah. itu. Nggak masalah. Kan tadi Ustaz selalu bilang 14, 16. Kok jadi 18? Makanya saya bingung. Oke, Iya. jadi Tapi kalau 18 juga boleh tadi Bu Rianti bilangnya Ustadz. iya, berarti boleh. Iya, nggak boleh. Makanya di sini nanti dapat doa dari Rasul ini. Rahimallah imra'an. Seperti itu. Enggak, kalau yang 10 12 kan udah itu ya, udah familiar. Berarti kalau yang 14, 16, 18 ini gitu loh. Tapi memang saya sering lihat Iya. asar itu ada yang asar sih. Itu riwayatnya saya belum baca-baca lagi. Oh, ternyata itu ya, Tat ya. Oke. Hmm. Jazakumullah khairan. Terus secara fisik yang menjaga sholat sunnahnya ini akan sehat katanya. Akan sehat. Saya punya paman, dia mertuanya itu sangat menjaga sholat sunnah. Termasuk sholat sunnah yang tahajud yang 11 rakaat itu. Kan Nabi dalam riwayat Sayyidah Siti Aisyah itu tidak pernah meninggalkan 11 rakaat di tahajudnya di malam harinya. Dengan witir berarti ya. Nah, itu sampai tua, sampai umurnya agak ya lansia, umur 80-an gitu. Itu masih seger gitu loh. Tapi mungkin gaya pola makan dijaga juga mungkin ya. Seperti itu, Ibu. Jadi ada riwayat berbunyi yang yang masyhur kan sumu tasihhu ya. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Itu kan riwayat yang terkenal. Tapi ada riwayat lain sallu tasihhu. Memang ada riwayat lain. Salatlah kalian, kalian akan sehat seperti itu. Nah, saya akhir-akhir ini ya cuma berbagi ini ya, belum 40 hari juga. Tapi udah jalan 2 minggu ini, mau masuk 3 minggu. Saya memang nyoba ini, sholat 11 rakaat pas tahajud. Itu memang enak ternyata. Tapi saya pakai trik yang tadi ya. Jadi bacanya surat-surat pendek aja. Ya Suratnya dari badan Al-Fil sampai keringetan. Anas ya Ustadz. Iya, Ya iya benar. seperti itu. Itu Biar 11 ternyata gitu. nggak berat, Bu. Setelah saya laksanakan kok enak ya. Maksudnya dengan Selesai. kita tidak membebani Iya diri, benar. Nggak itu kepanjangan. malah enak itu. Iya. Baru nantilah kalau sudah terbiasa, kita apalagi Ustadz polisi dia yang hafal Quran, enak baca Quran sambil ngulang di dalam sholatnya. Kira-kira seperti itu, Bu. Ustadz, Ada yang lain? Ya. saya mau bertanya, kalau misalnya sholat rawatib ini kan fadilahnya adalah untuk menambal bolong-bolong sholat, tapi kan bukan menambal sholat-sholat fardu yang kita tinggalkan waktu kita lalai Iya, dulu betul. gitu kan. Jadi cuma Betul. kayak menambal kekurang khusyuan atau kayak ya maksudnya intinya ketidaksempurnaan di dalam sholat fardu kita, tapi tidak membayar hutang qadha sholat fardu yang Iya. kita tinggalkan gitu ya. Tidak membayar pokoknya. Jadi bukan bayar hutang sama Allah, tapi lebih ke arah kayak sedekah Bukan, gitu ya. bukan. Iya, Nah, betul. pertanyaan keduanya adalah berarti saya tuh pernah dengar juga dari seorang alimah kalau beliau tuh bilang, tapi kalau misalnya seseorang yang dulu waktu masa mudanya lalai dan sekarang dia sudah mulai sholat fardu 5 waktu,
daripada dia sholat rawatib, dia lebih afdol, lebih utama untuk dia untuk tinggalkan sholat rawatib dan menjalankan qadha. Jadi dia harus, kalau misal dia ada waktu untuk sholat rawatib, berarti dia ada waktu buat sholat qadha. Jadi zuhurnya 2 kali, asarnya 2 kali gitu. Iya, iya Betul itu tidak, Ustaz? betul Bu Ninda. Jadi memang sebaiknya yang ngodok kalau memang punya hutang, bukan melakukan yang sunnah. Bahkan kalau di madhab Maliki itu nggak boleh itu, haram gitu loh. Sholat sunnah sementara dianya punya hutang yang wajib, itu tidak boleh. Tapi Ustadz, saya pernah dengar itu yang tadi Mbak Nida bilang dari pokoknya Ustadz terkenal itu kan karena terlalu banyak ya, kita ngitungnya tuh nggak tahu ya sampai berapa gitu ya. Misalkan ada yang pertanyaan begitu, terus itu berarti ditambahnya dengan itu kita sholat tepat waktu dan ditambah rawatib gitu loh, Tat. Itu saya denger ya, gitu. Itu aja sih gitu. Oh, kemudian. Mungkin gini Bu, setelah sholat Ada dalilnya wajib, kok sholat ditambah. lagi gitu. Enggak, sholat rawatib, Sholat Tat. lagi enggak? Tetap Enggak, rawatib. Wah, nanti itu saya cari kalau ada saya ya. coba cari lagi. Nanti kalau ada kita Tapi terkenal itu soalnya. kan semacam tidak selevel. Soalnya Semacam kan kodonya tidak terlalu apa ya? banyak ya gitu loh. Maksudnya nggak kehitung gitu kan dari ya pokoknya gitu ya. Nggak ngitungnya gimana Iya. karena itu. Iya, kalau di Baik. mazhab Syafi'i, kalau enggak terhitung itu setiap selesai sholat fardu, misalkan sholat duhur, ya sholat duhur lagi sekali aja. Besok gitu terus. Nah, kalau tidak terhitung, karena di madhab kita Syafi'i itu tidak alal faur, tidak harus langsung ngodok. Tapi di hati harus punya azm, punya niat yang kuat. Saya akan mengkodok semua sholat yang saya tinggal. Tapi kalau sholat rawatib bisa menempati sholat wajib yang pernah ditinggal itu sulit itu karena tidak satu level. Ibaratnya punya hutang emas, kita mau bayar dengan beras kayak gitu. Tidak selevel. Mungkin itu dulu ya, kita lanjut lagi ya sedikit. Baik. Wa'an Abdullah dan diriwayatkan dari Abdullah bin Muwaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Salatlah kalian qabla al-maghrib, sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Tsumma qala fi tsalitsah, kemudian Nabi berkata di pengulangan yang ketiga, liman sya'ah, bagi orang yang ingin, yang berkehendak. Jadi tidak dikuatkan ya sholat sebelum maghrib itu, yang mau saja. Gitu. Tapi kalau ibu-ibu masuk ke masjid kan ada sunnah tahiyatul masjid, atau ibu-ibu sudah habis wudhu maka ada sunnah wudhu. Nah itu sudah masuk di dalam. Itu ya, sudah masuk di dalam. Ibu-ibu sholat sholat tahiyatul masjid, umpamanya ya sudah masuk ke dalam. Atau sholat tahiyatul masjidnya gak diniatkan, cukup sholat sebelum maghrib, ya sholat tahiyatul masjidnya masuk. Ada yang mengatakan begitu. Karahiyata ayat takhidaha, karena Nabi tidak ingin menjadikannya an-nasuh sunnatan. Dijadikan oleh orang-orang sunnatan sebagai sholat sunnah. Atau sunnah mu'akkadah kira-kira begitu ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa fi riwayat Ibnu Hibban. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabla al-maghrib, sebelum maghrib. Rakaataini, 2 rakaat. Ada riwayat Nabi salat 2 rakaat, tapi tidak muakkadah.
Jadi kalau dibagi sholat-sholat sunnah ini ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah namanya. Dikuatkan, ada yang tidak dikuatkan. Sunnahnya tidak begitu. Dan juga keistimewaan lain, orang-orang yang melaksanakan sunnah itu dicintai oleh Allah ya. Seperti hadis di Arba'in, di kitab Arba'in yang sudah kita hatamkan dulu. Di sana ada bahwa hambaku hadis qudsi ya, terus menerus mendekat bin nawafilih dengan amal-amal sunnah. Hatta ahibbahu, kata Allah, sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka pendengarannya aku jaga. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu. Penglihatannya aku jaga, tangannya aku jaga, kakinya aku jaga. Jadi semuanya dijaga oleh Allah. Jadi jaminannya dicintai dan dijaga Allah. Itu keistimewaan orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah. Dan kalau meminta pasti aku beri, kata Allah. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Wala in ista'adani la'u'idannahu. Kalau dia minta perlindungan dari sesuatu, maka aku pasti akan melindunginya. Ini keistimewaan-keistimewaan orang yang melaksanakan sunnah. Wali muslimin dan dalam riwayat Imam Muslim an Anasin dari sahabat Anas qala, Anas berkata, kunna nusalli, kami pernah salat rakaat ini 2 rakaat ba'da ghurubi syamsih, setelah matahari tenggelam, sebelum maghrib berarti. Fakana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana, melihat kami. Falam ya'murna walam yanhana. Nabi gak merintah tapi juga gak ngelarang. Ini menunjukkan bahwa ini tidak sunnah muakkadah gitu ya. Dan ini disebut takrir dalam bahasa ilmu hadis, disebut takrir. Takrir itu ketetapan. Jadi hadis itu kan meliputi ucapan, perbuatan Nabi, dan ketetapan-ketetapan Nabi. Nah, riwayat Anas ini dari Sahih Muslim, ini yang tentang ketetapan. Jadi Nabi menyaksikan kemudian dibiarkan. Gak disuruh juga gak dilarang. Maka itu juga hadis. Tapi hadis takriri namanya. Jadi ada hadis qauli, ucapan. Ada hadis fi'li, perbuatan. Ada hadis takriri, ketetapan atau apa ya? Ya, ketetapan. Seperti itu. Jadi Nabi menyaksikan tapi tidak merintah, juga tidak makan. Tidak melarang. Seperti sahabat makan biawak misalkan. Itu Nabi tidak merintah juga tidak melarang. Itu namanya ketetapan takrir. Wan Sayyidah Aisyah. Ya, disetujui Nabi. Wan Sayyidah Aisyah, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Siti Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'ataini. Meringankan, mengentengkan 2 rakaat allataini qabla salati subhi, yang dilaksanakan sebelum salat subuh. Jadi Nabi sangat enteng, cepat berarti ya. Hatta ini aku loh, sehingga aku berkata di dalam hati, kata Siti Aisyah, aqra abi ummil kitab, apakah Nabi ini baca Fatihah? Ummul kitab itu kan suratul Fatihah. Saking cepatnya berarti. Gitu ya. Apakah Nabi baca Ummul kitab ini ya? Kok cepat banget gitu. Itu adalah
kesaksian Sayyidah Aisyah bagaimana Nabi melaksanakan sholat sholat fajar, sholat fajar. Jadi sangat cepat sampai Sayyidah Aisyah itu terbesit di hatinya, Nabi ini baca Fatihah apa enggak ya? Kok cepat banget? Muttafaqun alaih. Jadi seperti itu. Jadi tipsnya adalah sholat sunnah itu biar ringan, dipercepat. Terutama sholat fajar. Sholat sebelum subuh itu memang Nabi riwayatnya cepat. Tidak ada yang lama-lama. Yang lama itu Nabi sholat sendirian tengah malam. Sholat sendirian tengah malam, sholat tahajud. Itu Nabi memang lama. Yang 11 rakaat tadi yang saya ceritakan itu lama kalau Nabi. Lama berdirinya. Sampai ada riwayat hatta tawarramat qadamahu. Sampai dua kaki Nabi itu bengkak. Itu saking lamanya berdiri kalau bengkak. Karena Nabi baca surat dan murojaah Al-Qur'annya kayak gitu. Melakukan pengulangan-pengulangan hafalannya di dalam sholat malam itu. Tapi di riwayat sebelumnya kan ada Nabi marah itu kepada sahabat Mu'adz karena dia ngimami, tahu-tahu sholatnya lama banget gitu. Sebagai imam dia lama banget. Itu dimarahi oleh Nabi. Turidu an takuna fattanan ya Mu'adz, kamu ingin menjadi ahli fitnah wahai Mu'adz gitu. Artinya kalau sholat dengan orang awam, orang umum jadi imam ya jangan lama-lama. Karena yang di belakangnya itu kata Nabi ada marid, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang zil hajah, ada orang yang punya hajat. Setelah salam saya ada keperluan mendesak kayak gitu. Dan ada lansia di belakangnya. Jadi nggak boleh lama-lama. Kalau mau lama-lama, maka itu sholat sendirian di tengah malam seperti Nabi, gitu ya. Jadi harus mempertimbangkan kondisi makmumnya. Nah, Nabi sholat rakaat al-fajr itu sangat cepat, kata Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah seperti itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'ah membaca fi raq'atail fajrih, di 2 rakaat fajar, membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Seperti itu. Baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi menurut Sayyidah Aisyah tadi sangat cepat, menurut Abu Hurairah, Nabi itu baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, yaitu cepat. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Siti Aisyah meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla, tatkala salat rakaatail fajrih, 2 rakaat fajar. Tuh, Siti Aisyahnya ngapain ini? Kok merhatikan Nabi terus-terusan? Ya mungkin Siti Aisyahnya sedang tidak sholat. Sedang haid, seperti itu. Tapi Siti Aisyah itu memang terkenal istri Nabi yang manja. Nabi gak pernah bangunin Siti Aisyah kalau tengah malam. Maksudnya untuk diajak sholat sunnah. Jadi Siti Aisyah itu biasa tidur di depan Nabi, Nabinya sholat tahajud. Tapi ke putrinya dan suami putrinya, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra, itu dibangunkan. Jadi Nabi kalau waktunya tahajud itu pergi ke dalam putrinya. Kemudian diketok, ayo bangun. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila. Seperti itu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi Nabi itu beda-beda ya.
perlakuannya kepada murid-muridnya, kepada sahabat itu kan muridnya semua. Kepada putrinya, Nabi menyuruh bangun malam, tapi kepada istrinya, Nabi malah membiarkan. Gitu. Ini teknik-teknik tarbiyah, gitu. Cara mendidik, gitu ya. Karena Nabi SAW, idza shalla raka'atal fajr, ittaja'ah. Nabi berbaring ala syikhil aiman. Ke arah kanan. Ke bagian arah kanan. Berarti begini. Syikhil aiman. Rawahul Bukhari, ini yang saya bilang tadi. Gitu ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza shalla ahadukum ar-rak'ataini qabla salati subhi, jika kalian salat 2 rakaat sebelum salat subuh, falyattaji' ala jambihil aiman, maka hendaknya berbaring ke arah kanan. Jadi ke arah kanan ya. Ke arah kanan. Ya, tapi jangan kemudian ngorok lagi gitu, melanjutkan tidur sebelum subuhnya, bukan. Kalau dikhawatirkan akan lelap, akan tertidur, ya jangan. Kemudian di waktu fajar itu antara sholat rakaat fajar ke subuh itu biasanya tradisi ulama membaca istighfarnya Jibril. Istighfarnya malaikat, maaf. Istighfarnya malaikat. Apa istighfarnya malaikat? Itu adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah nadim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah nadim, astaghfirullah. Itu adalah istighfarul malaikah. Ntar saya tulis ya. Ini istighfar malaikat. Kalau ibu-ibu ingin mengamalkan itu setelah sholat fajar. Subhanallah bihamdihi, subhanallah nadim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah nadim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi. Seperti itu. Jadi tradisi Nabi itu berbaring ke arah kanan. Rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Sahahu, dan dianggap hadis sahih. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, diobrolin, atau ditambahkan, dipersilahkan. Afwan Ustadz, ini pertanyaan receh tapi terpikir aja gitu. Kalau misalnya yang sholat rawatib dihadiahi oleh Allah rumah di jannah. Terus orang yang menghindari apa berbohong walaupun hanya untuk bercanda juga dia dihadiahi jannah gitu. Kalau misalnya saya melakukan dua-duanya berarti saya dapat 2 rumah gitu di jannah saya. Jadi jannah itu apa sih, bentuknya tuh kompleks atau gimana Ustadz ya? Jadi Iya, iya. maksud saya tuh terus yang saya tuh jadi kepikirannya, apakah saya itu nanti satu rumah sama suami saya gitu? Maksudnya satu istana sama suami saya atau beda istana cuma satu kompleks gitu? Kayak gitu Ustadz. Iya, iya. Iya, iya. Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya muncul juga di otak saya, gitu ya. Pertanyaan yang agak nakal, gitu. Tapi itu muncul, gitu. Sebenarnya seperti apa memang surga itu? Kalau hakikatnya surga memang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar.
Jadi surga itu tidak pernah terlihat oleh mata keindahannya, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati keindahan, kemudahan, kebahagiaan, dan semuanya. Jadi hakikatnya seperti itu, Ibu. Adapun kemudian janji-janji seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis, kemudian penggambaran-penggambaran itu bersifat parsial, hanya bagian-bagian gitu. Dan itu semacam peminjaman atau metafora lah. Hakikatnya ya lebih dari itu. Dan itu berfungsi litashwik katanya. Untuk agar supaya itu kita rindu. Supaya kita rindu kepada surga itu dan kemudian kita giat beramal soleh gitu ya. Kalau hakikatnya ya barusan itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. La fiha ghaulun la fiha apa itu ghaulun. Pokoknya di dalam surga itu tidak ada penyakit hati, sudah dengki, sombong, ria. Ya orang bahagia semua. Ya gitu. Yang wajib kita imani adalah bahwa surga itu ada. Bahwa surga itu ada, kemudian detail-detailnya itu ya kita harus kembali ke riwayat-riwayat hadis tentang surga. Tentang surga ada itu. Hadis-hadis tentang surga ada, ayat-ayat tentang surga ada. Jadi perihal detailnya itu memang tidak berkaitan dengan keimanan gitu ya. Atau berkaitan tapi bukan keimanan yang kemudian menjadi kafir. Tidak. Jadi riwayat-riwayat seperti ini semata-mata lit tashwik untuk membuat kita rindu gitu. Tapi kan kalau kebanyakan rumahnya nggak ditempati Ustadz. Wah ini repot lagi ini. Iya Ustadz, malah saya kepikiran nanti kan ada ranjang Ah, 70 ngapain tingkat juga Ustadz. gitu ya. Iya. Ngapain juga luas-luas rumah kan. Oh, di dunia kalau luas-luas itu repot ngerawatnya kan. Ini karena apa? Karena mindset kita adalah mindset dunia gitu ya. Memang tidak tergambar kata Allah itu, kata Rasulullah melalui Rasulullah. Di wala khatar ala qalbi bashar. Jadi kalau di dunia kan kita mikirnya berarti kalau banyak kalau rumahnya luas dan banyak itu kan harus banyak yang menjaga, yang merawat kayak gitu. Capek juga mikirnya. Mungkin mindsetnya diganti setelah di sana itu. Oh, tidak. Nggak seperti mindset kita di dunia. Ya terus ada yang bertanya juga kalau yang istrinya 4, siapa yang jadi ratu dari bidadarinya? 4-empatnya ratunya gitu Ustadz. Gitu. Iya, iya, iya. Malah tengkar nanti surga. Terus ranjangnya kan 70 tingkat. Terus di mana Ah, rumahnya segede gitu. Baik Ustadz, ini iya, pertanyaan jadi konyol aja gitu Ustadz. iya. Tapi itu terpikir juga kok. Gitu. Oleh saya juga kepikiran saya kadang seperti itu. Cuma saya biasanya kembali ke riwayat yang barusan itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Jadi hakikatnya surga itu ya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas oleh hati kenikmatan-kenikmatan surgawinya. Mungkin itu ya. Kita cukupkan ya. Baik, kita cukupkan pengajian online malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah, menjadi berkah bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi
harta kita dan bagi pekerjaan kita. Ala hadhihi niyah wa bi kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي كافي المجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنى على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقدرنا بها جميع الحاجات وهنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عند على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واتقنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Baik, kiranya cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum. Malah batin. Assalamualaikum.